Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'a huda wa ba'du. Ila hadratin Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengkaji kitab Syarah Hikam, dan kita sudah sampai pada hikmah yang ke-16. Dan hikmah yang ke-16 ini cukup panjang. Itu juga penjelasannya agak panjang, sehingga insya Allah kita baca 2 kali. Artinya ada bagian pertama, bagian kedua dari hikmah yang ke-16 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Kaifa, bagaimana mungkin, artinya tidak mungkin. Kaifa yutasawwaru, bagaimana mungkin tergambar, tersirat. Ayyahjubahu syai', bahwa ada sesuatu yang menghijab Allah. Ya, artinya lagi-lagi Allah tidak terhijab oleh sesuatu pun. Yang terhijab adalah kita. Dan hijab yang paling kuat, paling tebal, yang menghijab kita sehingga kita agak sulit untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, adalah hawa nafsu kita. Selama nafsu kita menjadi hijab dan menghijab kita, maka sulit untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, sulit untuk mengenal Allah. Sehingga musannif bilang, kaifa yutasawwar ayyajubu syai', bagaimana mungkin tergambar adanya sesuatu yang menghijab Allah. Wa huwa alladzi adhara kulla syai', padahal dialah Allah yang menampakkan kulla syai'in, segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru, bagaimana mungkin tergambar ayyahjubu syai'un, sesuatu menghijab Allah. Jadi enggak mungkin ada sesuatu yang menghijab Allah. Kenapa? Wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai', padahal dia, Allah, adalah zat yang tampak bi kulli syai', dengan sebab, dengan melalui tiap-tiap sesuatu. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, kaifa yutasawwaru ayyahjubu syai', bagaimana mungkin tergambar ada sesuatu yang menghijab Allah. Ya, artinya tidak ada satupun yang menghijab Allah. Wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai', sementara dia, Allah, adalah yang tampak jelas fi kulli syai', pada tiap-tiap sesuatu. Pertanyaan selanjutnya, kaifa yutasawwaru ayyahjubu syai', bagaimana mungkin tergambar bahwa sesuatu itu bisa menghijab Allah. Wa huwa alladzi dhahara li kulli syai', padahal dialah Allah dhahara yang tampak li kulli syai', bagi tiap-tiap sesuatu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubu syai', bagaimana mungkin tergambar bahwa ada sesuatu itu menghijab Allah. Wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai', wa huwa, pada dia Allah az-zahir, Allah yang tampak jelas, qabla wujudi kulli syai', sebelum adanya segala sesuatu. Jadi sebelum adanya segala sesuatu, Allah itu sudah tampak, Allah sudah ada. Kaifa yutasawwaru ayyahjubu syai', bagaimana mungkin tergambar bahwa ada sesuatu itu menghijab Allah. Artinya jawabannya nggak mungkin. Wa huwa azharu min kulli syai', wa huwa, sementara di Allah
azharu itu lebih zahir min kulli syai dari segala sesuatu. Nah di sini naskahnya azharu. Ada juga naskahnya wa huwa alladzi dhahara, pakai zahara ya. Dialah Allah yang tampak min kulli syai dari segala sesuatu. Sampai di situ matanya, insyaallah kita akan baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan al-musannifu fi hadhil hikmah al-adillatal lati tadullu ala anna subhana la yatajibu bil aqwal. Musannif menjelaskan dalam hikmah ini, artinya dalam hikmah ini Musannif Al-Imam Ibn Athaillah menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak terhijab bil aqwal dengan makhluknya. Jadi lagi dan lagi kita ingatkan ya buat kita semua, termasuk saya, bahwa tidak ada satupun yang mampu menghijab Allah. Makhluknya tidak mampu menghijab Allah. Al-aqwan, segala ciptaannya tidak mampu menghijab Allah. Jadi secara hakikat Allah tidak terhijab. Langit tidak mampu menghijab Allah. Bumi tidak mampu menghijab Allah. Lagi dan lagi, yang terhijab itu kita, bukannya Allah. Yaitu kita terhijab sehingga bisa jadi kita belum mengenal Allah. Bagaimana yang dikehendaki, dan hijab yang paling tebal yang menghijab kita dari Allah adalah hawa nafsu kita. Kita lanjutkan. Wa tabi'a ala wajhi istibadi ayatasawwara dzalika fil adhan. Wa ta dan mendatangkan musannif biha dengan dalil-dalil tadi. Ala wajhi istibadi, dengan jalan, dengan format istibadi, menganggap jauh. Artinya menganggap tidak mungkin. Ayatasawwara dzalika fil adhan, bahwa hal itu terlintas dalam otak. Faqala, maka musannif bilang, kaifa yutasawwaru ayajubu syai'. Bagaimana mungkin? Artinya secara logika nggak mungkin. Ada sesuatu yang menghijabnya, menghijab Allah. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Wa huwa alladzi azhara kulla syai'. Sementara dialah Allah yang menampakkan segala sesuatu. Allah yang menampakkan langit, Allah yang menampakkan bumi, Allah yang menampakkan planet, Allah yang menampakkan udara, air, dan seluruh makhluknya yang tadinya makhluk tidak tampak, kemudian Allah tampakkan. Artinya logikanya, ketika Allah yang menampakkan sesuatu, itu tidak logis, tidak masuk akal kalau Allah terhijab oleh sesuatu tadi. Logika yang lurus adalah ketika Allah tampakkan ciptaannya, maka seharusnya Allah lebih tampak, Allah lebih jelas. Dan memang segala sesuatu tidak mampu menghijab Allah. Apa maksud bahwa alladzi adzhara kulla syai' haitsu, di mana innahu alladzi aujada ba'dal adam, sesungguhnya dia Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ba'dal adami, sesudah ketiadaan. Dulunya alam ini enggak ada, kemudian Allah ciptakan. Jadi enggak mungkin Allah terhijab dengan alam ini. Karena alam ini dulunya enggak ada, kemudian Allah ciptakan. Logika yang harus mengatakan justru alam ini menjadi bukti adanya Allah. Wa ma kana wujuduhu mutawaqqifan alaih la yasu ayyajuba. Wa ma kana wujuduhu, dan sesuatu yang adanya, iya ada sesuatu tadi. Artinya ciptaan Allah, yang keberadaan ciptaan Allah itu mutawaqqifan alaih. Dia tergantung atas adanya Allah, atas ijadnya Allah, atas ciptaannya Allah. Artinya ketika alam semesta ini ada, karena Allah adakan, karena Allah ciptakan, dan adanya alam semesta ini tergantung atas kehendak Allah, adanya Allah. La yasi ayyajuba, maka alam semesta ini tidak sah. Artinya mustahil ayyajubahu, dia menghijab Allah. Wa qala, dan ucapan musannif, zahara bi kulli syai'. Berarti pada pertanyaan yang keberapa itu? Kedua ya. Ya, kedua. Kaifa yutasawwar ayyajubu syai' wa huwa alladzi zahara bi kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu? Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menghijab Allah? Artinya nggak mungkin ada sesuatu yang menghijab Allah
Alasannya logikanya adalah wa huwallazi dhahara bi kulli syai'. Padahal dia Allah jelas sekali pada tiap-tiap sesuatu. Maksud suara bi kulli syai' adalah ai min haitsu dari segi inna kulla syai' yadullu alaih. Sesungguhnya segala sesuatu menunjukkan adanya Allah. Kita lihat langit menunjukkan adanya Allah sang pencipta. Kita lihat matahari, bulan, planet-planet dan seluruh makhluk Allah itu menunjukkan adanya Allah. Sehingga Allah tidak mungkin terhijab oleh segala sesuatu pun. Fainal athara yadullu ala mu'athir. Karena sesungguhnya asar ciptaan itu menunjukkan atas sang pencipta. Katakan dalam sebuah syair, wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu al-wahid. Wa fi kulli syai'in, dan pada segala sesuatu lahu bagi Allah ayatun ayat. Jadi dalam segala sesuatu ini merupakan ayat, tanda. Tadullu yang menunjukkan ala annahu al-wahid. Bahwasanya dia Allah adalah zat yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, Allah yang menciptakan seluruhnya dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, kata Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwa Allah sang pencipta. Fil afaqi, di dalam berbagai penjuru. Ya, seluruh penjuru. Penjuru langit, penjuru bumi, penjuru planet, segala macam. Wa bi anfusihim, dan pada diri-diri mereka. Artinya dalam diri mereka, dalam diri makhluk, dalam diri kita, ini semuanya adalah menunjukkan bahwa Allah itu ada, Allah yang menciptakan, Allah Maha Esa, dan seterusnya. Hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas lahum bagi mereka, bagi manusia khususnya, annahul haqqu, bahwasanya Allah al-haq adalah zat yang maha benar, adalah zat yang maha sabit, tetap. Wa qalu, dan ucapan musannif. Ini kembali kepada pertanyaan yang ketiga. Kaifa yatasawwaru ayajubu syai' wa huwa alladhi dhara fi kulli syai'. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menghijab Allah? Artinya tidak ada satupun yang menghijab Allah. Kenapa? Wa huwa alladhi dhara fi kulli syai'. Karena Allah tampak pada segala sesuatu. Artinya ketika kita melihat segala sesuatu, nah di sana tampak Allah, sang pencipta yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Min haitsu, dari segi innal asya'a kullaha majali wa mazahiru lima'ani asma'ihi. Bahwa segala sesuatu adalah tempat penampakan bagi makna-makna asma'i, nama-nama Allah. Fayadharu fi ahlil izzati manakani mu'izzan. Maka jelaslah pada ahli izzat, orang-orang yang memiliki kemuliaan, manakani mu'izzan. Arti keadaan Allah mu'izzan, zat yang memuliakan. Harusnya kita berpikir kayak gitu memang ya. Cuma seringkali kita nggak sampai berpikir ke sana. Kenapa? Karena lagi dan lagi nafsu kita, pandangan mata kita tuh lebih dominan daripada pandangan berpikir dan pandangan mata hati. Harusnya kita berpikir seperti ini. Ketika kita lihat apapun, ketika kita lihat seluruh makhluk, harusnya teringat dalam benak kita bahwa Allah yang melakukan itu semua. Sehingga ketika kita melihat Allah telah menciptakan para nabi dan rasul, orang-orang mulia, Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan seterusnya. Allah telah menciptakan hamba-hambanya yang soleh. Allah muliakan mereka dunia akhirat. Nah, begitu kita melihat mereka, harusnya kita langsung kenal Allah. Allah Al-Mu'id, Allah yang memuliakan mereka. Wa fi ahli dhillah, mana kaulihi mudhillah, mana kauni mudhillan. Dan begitu juga ketika kita lihat orang-orang yang Allah hinakan, Fir'aun, Namrud, kaum Ad, kaum Samud yang Allah hancurkan. Dan sekarang di bagian barat Arab ada satu daerah yang namanya Al-Ula, gitu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka ketika itu, kaum Samud, kaum Ad, Allah hinakan mereka. Nah, seharusnya ketika kita melihat hal-hal seperti itu,
kita langsung menyadari bahwa itu semua adalah Allah. Allah yang menghinakan mereka. Bahwa Allah al-mudhil, Allah mudhilluhum, Allah yang menghinakan mereka. Begitu juga ketika kita lihat betapa ikan-ikan di laut banyak sekali. Nah, rezeki mereka dari mana? Siapa yang memberikan rezeki mereka? Maka kita akan pada kesimpulan Allah ar-Razik. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Jadi ahli-ahli marifat, orang-orang yang sudah sampai maqam musyahadah, yang melihat segala sesuatu dengan rohani, dengan logika, maka dia akan paham bahwa seluruh apa yang dia lihat, dia akan ingat nama di antara nama-nama Allah. Ketika kita lihat Allah menciptakan makhluk, maka kita ingat Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Wahakada, demikian seterusnya. Wa qawlu, dan ucapan musannif, zuhara likulli syai'. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya, yaitu kaifa yutasawwaru ayajubu syai' wa huwa alladhi zuhara likulli syai'. Jadi nggak mungkin ada sesuatu yang menghijab Allah. Kenapa? Karena Allah tampak likulli syai', bagi segala sesuatu. Apa maksud zuhara likulli syai'? Ay tajalla likulli syai'. Allah bertajalli bagi segala sesuatu. Hati Allah bertajalli itu, Allah buka hati seorang hambanya, kemudian Allah tunjukkan kebesarannya, Allah tunjukkan kemuliaan Allah, Allah tunjukkan keindahan Allah. Nah, hati yang sudah terbuka itu akan melihat hal tersebut. Jadi terlihat filenya kebuka, sehingga hati yang sudah kebuka itu dia akan melihat bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Indah, Allah Maha segalanya, dan seterusnya. Nah, hati yang sudah seperti itu, hatta arafahu wasabbaha, sehingga segala sesuatu itu mengenal Allah dan bertasbih kepada Allah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka rohani kita, mata batin kita, hati kita, sehingga Allah tampakkan kekuasaannya, sehingga kita bisa mengenal Allah dan bertasbih kepada Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah sesuatu pun dari segala yang ada, dari seluruh makhluk, illa yusabbihu bihamdi, kecuali dia bertasbih, mensucikan Allah, bihamdihi, dengan segalanya, segala pujiannya. Bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, dan seterusnya. Sehingga Islam mengajarkan bahwa seluruhnya memuji Allah. Langit memuji Allah, rumput-rumputan memuji Allah, binatang memuji Allah, air hujan memuji Allah, bahkan ikan-ikan di lautan, di sungai, di setu, seluruhnya bertasbih dan memuji Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, ketika kita mendengar suara guru, suara geledek, dan seterusnya, itu dibahasakan dalam Al-Quran, subhana ma yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Maksudnya Allah zat yang dimana geledek bertasbih dengan nama Allah, mensucikan Allah. Begitu juga para malaikat, mereka bertasbih mensucikan Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Ya jujur, emang kita nggak paham deh. Bagaimana cara hujan bertasbih, bagaimana cara ikan-ikan bertasbih, bagaimana cara tumbuh-tumbuhan bertasbih, bagaimana cara geledek bertasbih. Kita nggak paham. Sementara secara zahir, kalau kita dengar geledek, dia juger aja. Kita dengar jugernya. Artinya kita nggak paham tasbih mereka. Sesungguhnya geledek pada saat itu dia bertasbih, mensucikan Allah dan tunduk kepada Allah. Wa qalu, dan ucapannya, wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'. Nah, ini pertanyaan bagi jawaban, bagi penjelasan bagi pertanyaan berikut. Kaifa yatasawwaru ayubu syai' wa huwa zahir qabla wujudi kulli syai'. Kita baca dikit lagi. Wa huwa zahir qabla wujudi kulli syai'. Jadi tidak ada satupun yang mampu menghijab dan yang menutup Allah. Kenapa? Fawalladzi wujudu azaliun abadi. Karena
wujudnya Allah azali tanpa awal wa abadi, dan wujudnya Allah abadi selama-lamanya. Sehingga kita kenal dalam tauhid Allah wajibul wujud, ay Allah wajibun wujuduhu, ay Allah sabitun wujuduhu, la awwala li wujudi wa la akhira li wujudi. Wujud Allah tetap, wujud Allah tanpa awal dan tanpa akhir. Allah ada terus. Fa wujudu zatiyun, maka wujudnya Allah bersifat zati. Bersifat ya zati, hakiki. Wa zatiyu aqwa minal aradi, dan wujud zati itu lebih kuat daripada wujud aradi. Wujud aradi adalah wujud yang dimiliki makhluk, yang Allah titipkan pada makhluk. Arti wujud aradi itu wujud yang baru datang. Arti wujud baru datang itu wujudnya alam karena Allah ciptakan alam ini menjadi ada. Wujudnya alam karena Allah titipkan, dan Allah titipkan pada alam sehingga alam ini memiliki sifat wujud. Tetapi sesungguhnya alam ini dulunya tidak ada, lalu Allah ciptakan sehingga menjadi ada. Dan suatu saat ketika Allah ingin meniadakan alam ini, kemudian Allah hancurkan, maka alam menjadi tidak ada. Sehingga wujudnya alam aradi adalah pinjaman dari Allah. Fala yakuna hajiban lah. Maka wujud yang aradi, dia tidak sah bahwa dia menghijab Allah. Nggak bisa. Wujud zati itu lebih kuat. Sekarang yang terakhir, qauluhu wa huwa azharu min kulli syai', dan dia Allah lebih jelas dari segala sesuatu. Ini adalah penjelasan dari pertanyaan kaifa yutasawwar ayajubu syai' wa huwa azharu min kulli syai', yang dalam satu naskah wa huwa zahara min kulli syai'. Tegasnya di anna zuhural mutlaqa aqwa minal muqayyad, karena zuhurnya Allah, zuhur yang sifat mutlak, artinya Allah dari semenjak zaman azali tanpa awal Allah sudah zahir, Allah sudah jelas, dan tidak ada yang membuat Allah menjadi jelas, sehingga zuhur Allah disebut zuhur mutlak. Tidak ada yang menciptakan zuhur Allah, tidak ada yang menjadikan Allah zahir, enggak. Allah sudah zahir, dan zahirnya jelas Allah tanpa diawali oleh kegelapan, tanpa diawali oleh ketidakjelasan. Berbeda dengan zahirnya makhluk. Makhluk dulu dalam keadaan gelap, dalam ketiadaan, dalam keadaan ketiadaan, dalam keadaan enggak ada. Alaisal adam huwa zolam, bukankah ketiadaan itu disebut kegelapan? Sehingga zuhur Allah mutlak. Sementara zuhur alam muqayyad. Muqayyad itu artinya karena dikaitkan dengan kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki alam ini zahir, maka zahir. Sehingga zuhur mutlak aqwa, lebih kuat minal muqayyad daripada zuhur muqayyad. Itu zuhur muqayyad miliknya makhluk. Jadi tetap Allah itu zahir, Allah tampak. Lalu kenapa akal kita kok sulit sekali untuk melihat bahwa Allah itu jelas dan seterusnya. Innama lam yudrak lil uquli ma syiddati zuhuri. Ketika akal tidak mampu mendapati, tidak mampu memahami, tidak mampu melihat Allah, ma syiddati zuhuri, sementara Allah sangat jelas sekali dia. Kenapa? Di anna syiddata zuhur la yutiqwa adhafa. Karena memuncaknya jelas itu tidak mampu terlihat oleh adhafa, orang-orang yang lemah. Artinya akal kita, hati kita lemah, tidak akan mampu melihat zuhurnya Allah. Kenapa? Karena Allah benar-benar terang, Allah benar-benar zahir, Allah benar-benar tampak, sehingga hati kita dan akal kita nggak mampu. Bukan karena Allah tidak zahir, Allah jelas. Bahkan Allah sangat jelas sekali, tetapi karena keterbatasan akal kita dan hati kita. Analoginya adalah kal-khufash, seperti kelelawar. Tahu binatang kelelawar ya, yang keluar di malam hari itu? Ada orang yang nyebutnya kelelawar, ada yang nyebutnya codot. Kalau nggak salah ada juga yang nyebutnya Batman. Kenapa? Karena film kartun Batman kelihatannya dibuat karena meniru kelelawar tadi itu, terbang sono kemari. Kal-khufa, seperti kelelawar, yubsiru bil-lail, dia hanya mampu melihat pada malam hari, duna nahar, tidak siang hari. Kelelawar, codot, dan seterusnya apapun namanya, dia cuma bisa melihat pada malam hari. Dan itu juga harus dibantu dengan cahaya yang sedikit. Artinya tetap yang lebih dominan gelap, baru dia bisa melihat. Duna nahar, sebaliknya, codot itu nggak bisa melihat pada siang hari.
Bukan berarti siang ini tidak jelas. Justru siang ini jelas sekali. Alam disinari oleh sinar matahari, jelas semuanya. Tetapi kenapa codot kelelawar dia bisa melihat? Lidhafi basarihi, karena lemah pandangan kelelawar tadi. La li khafa'in nahar, bukan karena siang itu samar, bukan karena siang itu tidak jelas. Oh, enggak, siang itu jelas sekali, bahkan terang sekali. Lalu kenapa kelelawar tidak mampu melihat pada siang hari? Itu bukan karena siang itu gelap, tetapi karena lemah pandangan kelelawar. Begitu juga keterbatasan akal dan hati kita. Ala hadi maqila, berdasarkan apa yang dikatakan, madara syamsu duha fil ufuqi tali'atan alla yara dha'aha man laysa dha basari. Madara syamsu duha, matahari pada waktu duha, artinya matahari yang sudah meninggi, katakanlah jam 8, 9, 10, itu kan kelihatan banget dari seluruh dunia kelihatan. Madara syamsu duha fil ufuqi tali'atan, matahari yang muncul pada waktu duha di ufuk langit bagian timur, dan matahari tadi terbit. Madar, itu tidak memudaratkan, artinya no problem. Alla yara dha'aha man laisa dha basari, bahwa orang yang tidak memiliki pandangan, orang yang buta, tidak mampu melihat cahaya matahari yang terang tadi. Artinya permasalahannya bukan ada pada matahari, tetapi permasalahannya adalah pada mata orang yang buta tadi yang tidak mampu melihat. Matahari pada waktu duha tinggi banget, jam 9, jam 8, kemudian udah kelihatan terang di ufuk langit, di penjuru langit bagian timur. Tetapi bagi mereka yang buta, dia nggak bisa melihat terangnya matahari, karena memang dia tidak melihat. Gitu. Artinya permasalahannya bukan pada matahari terang dilihat oleh seluruh makhluk. Tapi permasalahan adalah pada orang-orang yang matanya buta, sehingga dia tidak melihat terangnya matahari, dia juga tidak bisa melihat terangnya alam semesta, dan seterusnya. Alhamdulillah selesai sudah. Itu bagian pertama dari hikmah yang ke-16. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan bagian yang kedua dari hikmah ini, yaitu pertanyaan selanjutnya. Kaifa yatasawwar ayjubu syai' wa wal wahidul ladzi laisa mu syai', dan seterusnya sampai selesai. Yang bisa disampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kita kalau lagi ngaji kayak gini, jadi pengennya banyak istighfar ya, minta ampun sama Allah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.